Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang hadis arba'in. Insyaallah sudah kita bahas poin-poin hadis arba'in di yang pertama sampai hadis yang ketujuh. Insyaallah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-8 yang tema besarnya membahas tentang perlindungan terhadap orang-orang muslim atau kaum muslimin. Kita akan langsung masuk kepada teks hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, udah kita bahas juga Ibnu Umar saking banyaknya meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadis arba'in ini pun berulang beberapa kali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada yang teksnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar seperti di dalam hadis yang ke-8 ini. Kalau disebutkan Ibnu Umar, meskipun anaknya Umar bin Khattab itu banyak, tapi kalau hanya disebutkan di sini Ibnu Umar, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Umar. Karena di antara beberapa anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar inilah orang yang paling menguasai tentang ilmu agama Islam dan faqih juga, memahami tentang fikih-fikih. Juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan juga bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya aku diperintahkan untuk memerangi. Nah, kalau misalkan diterjemahkan secara harfiah, uqatila, aku diperintahkan untuk memerangi. Jadi kalau misalkan di dalam teks bahasa Arab, uqatila ini wazannya adalah dari mufa'alah, yaitu saling berkaitan atau ada timbal balik. Jadi bukan cuman dari satu pihak aja. Nah, kalau misalkan diterjemahkan secara bahasa Indonesia, ini adalah untuk memerangi. Tapi kalau misalkan kita lanjut di dalam teks hadis ini, uqatilan nasa, memerangi manusia. Nah, kalau misalkan dimaksudkan tentang uqatila ini memerangi, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia pun kalimat memerangi itu atau kata memerangi tidak hanya tentang perang secara betul-betul perang itu antara dua kelompok atau dua orang saling berhadapan, saling membunuh, tidak. Tapi kalau misalkan kita sering dengar tentang kalimat memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, bukan berarti orang yang bodoh itu dibunuh atau bukan berarti orang yang miskin itu dibunuh. Tapi kemiskinan yang diperangin dan juga kebodohan yang diperangin sehingga dihilangin masalah-masalah itu. Nah, di sini juga para ulama menerjemahkan salah satu makna dari uqatila ini yaitu memeranginya bukan secara memerangi harfiah, tapi memeranginya dalam hal-hal yang positif. Nah, kalau misalkan kita lanjutkan di dalam teks hadis ini, uqatilan nasa, ada kalimat annas. Jadi memerangi manusia secara umum. Kalimatnya, lafaznya secara umum. Tapi kalau misalkan kita perhatikan secara konteksnya, karena pada zaman dahulu itu ketika Rasulullah sedang
berjihad, sedang berjuang, itu kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy banyak yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan kalimat uqatila ini mau dimaknai secara memerangi dengan harfiah, betul-betul perang antara dua kelompok atau dua suku. Jadi sebetulnya makna annas di sini maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang kafir Quraisy itu diperangi oleh Rasulullah. Rasulullah itu orangnya sangat cinta damai, tidak menyukai hal-hal yang berbau kekerasan. Buktinya adalah ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, meskipun sudah mempunyai kekuatan, bahkan ketika hijrah itu di Madinah, sudah banyak orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Tapi ketika di kota Madinah, tidak semua orang kafir, tidak semua orang Yahudi itu diperangi Rasulullah. Memang ada kisah bahwasanya Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi. Tapi yang diperangi itu orang Yahudi bukan karena dia seorang Yahudi, tapi karena memang orang Yahudi ini banyak punya masalah sama Rasulullah, menghalangi dakwahnya Rasulullah, membangkang, bahkan berkhianat. Jadi diperanginya orang Yahudi ketika waktu di Madinah bukan karena faktor dia Yahudinya, tapi karena ada hal-hal atau faktor-faktor yang membuat Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi ketika di Madinah. Kemudian umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi diperanginya orang-orang atau diajaknya orang-orang untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga untuk mendirikan salat dan juga membayar zakat atau menunaikan zakat. Nah, ini juga poin-poin penting. Tujuannya memerangi itu adalah wasilah. Jadi ketika Rasulullah memang betul-betul perang, tujuannya bukan hanya ingin kekerasan, bukan ingin membunuh orang, bukan ingin menghabisi nyawa orang, bukan. Tapi tujuannya untuk mendakwahi, untuk membawa ajaran-ajaran agama Islam untuk orang-orang pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuannya memang tujuan yang positif. Jadi tidak ada sejarahnya atau ceritanya Rasulullah perang itu ya karena emang ingin perang aja, tapi pasti ada sebabnya karena ada tujuannya juga. Fa iza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Kalau misalkan orang-orang tersebut atau Anas yang tadi disebutkan Anas udah melakukan hal tersebut, maka berarti mereka sudah terbebas dariku dari darahnya dan juga harta-hartanya, kecuali tentang hak-hak Islam dan perhitungan atas mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan mereka sudah bersyahadat, sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, itu berarti mereka statusnya sudah masuk ke dalam Islam, sudah masuk ke dalam agama Islam. Ini ada cerita ketika waktu Usamah bin Zaid, seorang yang masih remaja ketika zaman Rasulullah SAW, ketika di dalam kondisi berperang, sedang berhadapan dengan musuh. Lagi berhadap-hadapan, lagi dalam kondisi berperang, ternyata ketika sudah ada kesempatan Usamah tinggal membunuh orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Nah, pikirnya Usamah bin Zaid bahwasannya, wah ini orang tersebut mengucapkan lafaz la ilaha illallah atau syahadat hanya tujuannya agar tidak dibunuh. Pikirnya Usamah bin Zaid seperti itu. Tapi karena Usamah bin Zaid yakin dengan pemikirannya, akhirnya tetap dibunuh orang tersebut. Karena mengucapkan lafaz la ilaha illallah hanya tujuan agar tidak terbunuh. Nah, setelah kejadian tersebut, ada rasa terganjal dari Usamah bin Zaid, akhirnya mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian jawaban Rasulullah tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena ketika Usamah bin Zaid sebelum membunuh, orang tersebut sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, artinya sudah syahadat. Bahkan Rasulullah menanyakan kepada Usamah bin Zaid, apakah kamu emang betul-betul tahu isi hatinya? Kamu udah merobek jantungnya, udah membuka hatinya? Apakah emang orang tersebut mengucapkan lafaz la ilaha illallah emang tujuannya hanya untuk menghindari
dibunuh, atau karena emang dia tujuannya emang masuk ke dalam Islam. Karena yang secara zohir yang diucapkan oleh musuhnya Usama bin Zaid, dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, artinya bersyahadat. Secara zohirnya seperti itu. Tapi karena Usama bin Zaid atas keyakinan sendiri tetap membunuh musuhnya. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid merasa agak menyayangkan atau agak kecewa gitu dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan emang dia adalah Usama bin Zaid adalah orang yang memang baru masuk Islam, mungkin masih bisa ditolerir karena pemahamannya masih belum terlalu besar tentang Islam. Tapi kalau misalkan Usama bin Zaid statusnya adalah udah sering ikut perang, sudah menjadi sahabat Nabi sejak lama, ketika berhadapan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia membunuh, berarti dia merasa pemahamannya memang belum terlalu dalam tentang Islam. Jadi kalau misalkan memang ketemu secara zohirnya orang itu baik, ya sudah kita hukumi itu secara yang baik. Kita tidak tahu isi hatinya, atau misalkan kita tidak tahu background di belakangnya. Kita hanya bisa melihat orang dari sisi yang terlihatnya saja. Tidak bisa kita hukumi orang yang tidak terlihat, apa yang tidak nampak. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Nah, kalau misalkan untuk melindungi hak-hak orang muslim ini tentang darahnya atau tentang hartanya, bisa saja sebetulnya kalau misalkan darah orang muslim atau misalkan nyawanya orang muslim itu diambil atau dibunuh atau dibuat meninggal gitu ya, diberi hukum meninggal atas dasar kalau memang dia melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan orang melakukan pembunuhan secara sengaja. Karena orang yang membunuh secara sengaja ada hukum namanya hukum kisos. Maka ketika orang sudah membunuh dengan secara sengaja, kemudian sudah disidang, sudah dipelajari bukti-buktinya, ditetapkan secara hukum yang berlaku, ternyata dia melakukan hal yang melanggar, maka hukumannya adalah kisos. Jadi nyawa seorang muslim bisa diambil atas dasar kalau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan. Atau misalkan hartanya pun juga sama. Hartanya bisa diambil juga dengan secara paksa. Kalau misalkan memang ada kewajiban yang dia tidak tunaikan. Misalkan dia punya kewajiban zakat, tetapi kewajibannya tidak dia tunaikan. Nah, di sini hak-hak seorang muslim bisa diambil secara paksa kalau misalkan dia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya ia lakukan. Bahkan di sini ada satu poin yang disebutkan di dalam teks ini tentang wayutuz zakah, tentang membayar zakat disebutkan di dalam hadis ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW itu sangat memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang merasa bahwasannya kewajiban zakat sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini adalah salah satu hal yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan ini tentang membayar zakat disebutkan di dalam hadis ini. Nah, beberapa poin yang bisa kita ambil di hadis ini adalah tentang memerangi kemungkaran dan juga mengajak kebaikan. Kita anggap ini adalah satu poin misalkan. Jadi tentang memerangi kemungkaran dan mengajak kebaikan ini adalah suatu hal yang saling melengkapi. Jadi kalau misalkan kita lihat fenomena di negara kita gitu, di beberapa daerah di Indonesia, kalau misalkan di poin mengajak kebaikan, banyak banget orang yang mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Ayo ngajak sholat, ayo ngaji, ayo tilawah, ayo sedekah. Untuk mengajak kebaikan itu banyak banget orang mengajak kebaikan karena resikonya sangat kecil. Mengajak kebaikan, pahalanya dapat tanpa mengurangi orang tersebut, dan resiko dibenci oleh orang lain itu sangat kecil. Bahkan mungkin hampir nggak ada gitu kalau misalkan orang mengajak kebaikan. Tapi dalam hal memerangi kemungkaran, ini nggak semua orang berani melakukan hal-hal nahi mungkar. Mungkin kalau misalkan kita perhatikan tokoh-tokoh di Indonesia pun hanya segelintir aja orang yang keras suaranya untuk melawan kemungkaran. Yang nahi mungkar itu nggak sebanyak seperti orang yang mengajak kebaikan. Nah, mungkin ini satu PR juga buat kita gitu.
Gimana caranya supaya kita menyeimbangkan antara amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Jadi mengajak kebaikannya juga untuk menghindari atau memerangi kemungkaran juga juga sama gitu. Porsinya juga besar tentang memerangi kemungkaran. Nah, untuk melakukan hal tersebut salah satu caranya adalah kita harus maksimalkan posisi kita, status kita ataupun kondisi kita dalam hal apapun. Tujuannya kita untuk amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Contoh misalkan di Inggris ada pemain bola namanya Muhammad Salah. Mungkin pemahaman Islamnya dibanding orang-orang Arab Saudi atau dibanding para ulama tidak sebaik para ulama. Tapi dengan faktor keterkenalan dia, dengan dia sering sujud syukur, habis itu ya meskipun banyak hal-hal yang masih bertentangan gitu merayakan Natal, tapi dengan Islamnya dia, dengan prestasinya dia di bidang sepak bola, akhirnya banyak orang mengenal Islam. Nah, apapun posisi kita, kalau misalkan kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin, itu pasti akan menjadi manfaat juga buat kita dan juga buat orang lain. Atau misalkan di olahraga UFC ada Habib. Nah, Habib itu karena terkenal, karena prestasinya, akhirnya orang-orang jadi mengenal dengan Islam. Ya meskipun tidak mengajak secara langsung, ayo sholat, ayo tinggalin miras, nggak perlu seperti itu, tapi karena banyak sorotan yang menyorot dia dengan prestasinya, akhirnya Islam jadi sorotan juga. Jadi banyak orang yang mengenal tentang Islam, banyak orang yang mencari tahu tentang Islam. Jadi apapun posisi kita, apapun status kita, sebetulnya kita mempunyai potensi kecil atau besar, kita punya potensi untuk menyebar kebaikan, untuk mengenalkan Islam kepada orang-orang, untuk mengajak kebaikan. Nah, tinggal poinnya kita itu mau atau enggak mengajak orang ke dalam kebaikan dan juga melakukan nahi mungkar untuk memerangi kemungkaran. Nah, poinnya di situ, apakah kita mau atau enggak? Karena sekecil apapun dampak yang kita lakukan, itu pasti kebaikannya akan kembali juga ke kita. Kalau misalkan kita melarang orang melakukan kemungkaran, kita juga dapat pahalanya. Kalau misalkan kita mengajak orang kepada kebaikan, kita juga dapat pahalanya. Jadi tinggal kitanya mau atau enggak untuk melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Nah, melindungi hak-hak orang muslim juga sama. Seperti tadi yang disebutkan bahwasannya kalau misalkan kita mempunyai kewajiban terhadap seorang muslim, ada hak-hak orang muslim yang menjadi tanggungan kita, sudah sepatutnya kita menunaikan hak seorang muslim tersebut. Jangan mengakal-akali kita untuk mengambil keuntungan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan sudah ada kesepakatan, ada kontrak pengadaan barang. Ada satu spek aja yang kita kurangin, kita ambil keuntungan dari situ, nah itu kita sudah melakukan perbuatan dosa. Nah, mungkin ini hal yang banyak terjadi juga, tapi banyak yang dimaklumi juga, padahal ini adalah suatu hal yang salah gitu. Hal yang salah yang seharusnya menjadi koreksi buat kita semua. Ada hak-hak orang muslim atau hak-hak orang lain yang kita ambil dengan sengaja, kita tahu karena kita merasa orang-orang terdahulu kita juga melakukan hal tersebut biasa aja, dan orang-orang sekitar kita juga banyak yang melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah berada di posisi itu, seharusnya kita harus menghindari hal-hal yang kita ambil hak orang muslim tersebut atau hak orang lain yang kita ambil. Karena nanti tanggung jawabnya besar banget. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, selain kita harus meminta maaf kepada Allah, kita juga harus meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Ketika kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan kepada orang lain, tidak cukup minta maaf kepada Allah, tidak cukup dapat maaf dari Allah aja, tapi kita harus juga dapat maaf dari orang yang bersangkutan supaya dosa kita terhapus, supaya kita terbebaskan dari kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, dari hadis yang sudah disampaikan ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita pelajari, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Insya Allah dari hadis ke-8 ini kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini dan bisa memahami apa yang terkandung di dalam hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.